Rahayu, Pak Budi. Rahayu. Terima kasih atas kehadirannya saat ini. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih sudah mau berkenan hadir bersama kami di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan kami. Ya, mumpung menjelang Natal ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bukan sedikit ya, mungkin relevan dengan kondisi menjelang Natal ini. Sebagai seorang Katolik, saya ingin bertanya biar untuk mendalami iman Katolik saya. Pertanyaannya adalah, apa makna dari perayaan Ekaristi dan komuni itu sendiri, Pak Budi, bagi orang Katolik atau Kristen? Ya, sudah. Ya. Oke. Ekaristi itu sendiri kan berarti puji syukur. Puji syukur. Baik. Ya, dari bahasa Yunani. Baik. Ya. Ekaristi. Baik, Pak. Jadi puji syukur maksudnya kita merayakan rasa syukur, pujian kepada Tuhan, baik, kepada Allah yang sudah memberikan putranya. Baik, Pak. Kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Baik, Pak. Yang di dalam perayaan Ekaristi itu, yang bisa setiap pagi atau hari Minggu. Setiap hari Minggu, ya. Di dalam perayaan Ekaristi itu kita akan menerima tubuh dan darah Yesus sebagai hosti, ya, sebagai komuni. Baik. Sebagai sarana untuk penyatuan antara kita semua umat Kristus dengan Sang Kristus itu sendiri, Yesus. Baik. Ya, jadi di dalam perayaan Ekaristi atau puji syukur ini, di dalamnya itu ada komuni. Baik. Yaitu sarana bagi kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus, tubuh dan darah Kristus ini, untuk sebagai sarana kita bisa menyatu. Dengan Sang Kristus ini sendiri. Baik. Ya. Nah, ini sebetulnya Yesus wariskan. Baik. Ya, Yesus wariskan ketika malam perjamuan terakhir. Waktu itu kan? Ya, baik. Sebelum Yesus ditangkap dan seterusnya. Baik. Di proses disiksa lalu wafat di salib. Ya. Nah, malam sebelumnya itu. Baik, Pak. Ya. Waktu itu kan Yesus setelah membagi-bagi roti, anggur, lalu kan berkata, inilah tubuhku, inilah darahku yang dikurbankan bagimu demi pengampunan dosa. Baik. Kan? Ya, baik, Pak. Lalu terakhir Yesus mengatakan, jadikanlah ini sebagai peringatan akan daku. Baik, Pak. Ya kan? Ya. Sebagai sarana berarti. Baik. Untuk mengingat Yesus atau mengenang Yesus. Baik, Pak. Ya. Pertanyaannya, yang lebih penting itu, ini kan adegan makan. Baik. Makan Paskah, ya. Makan Paskah. Baik. Perayaan makan Paskah. Ya. Paskah yang sebetulnya bukan baru dimulai dari Yesus. Ya. Tapi yang sebetulnya memperingati Paskah yang sudah dari zaman Musa itu. Ya. Paskah Yahudi. Baik. Pembebasan, penyelamatan. Baik. Jadi tema kedatangan Yesus juga untuk pembebasan sebetulnya. Baik. Ya, penyempurnaan, penggenapan semua itu janji Allah. Ya. Nah, tapi kemudian di zaman Yesus kan digenapi dan disempurnakan. Baik, Pak. Dan tidak perlu pakai anak domba. Ya. Darah anak domba nggak perlu. Pakai ya Yesus ini, makanya Yesus disimbolkan dengan anak domba Allah. Ya. Nah, yang penting ini adegan makannya ataukah Yesusnya sendiri? Tuhan Yesus itu sendiri, Pak. Iya dong, ya. Ya. Yang membuat salib itu menjadi bernilai itu salibnya, kayu salibnya atau Yesusnya? Tuhan Yesusnya. Sama juga seperti keluarga kudus Maria, ya, Bunda Maria, Santo Yusuf, Bapak Yusuf, dan Yesus. Ya. Itu menjadi keluarga kudus kan di gereja. Ya, keluarga kudus. Menjadi gereja awal itu, ya. Ya, gereja perdana, Baik. Nah, prototipe gereja kita itu kan. Baik, Pak. Nah, itu keluarga kudus menjadi keluarga kudus kan karena Yesus juga. Ya, baik, Pak. Patokannya. Patokannya. Nah, jadi Yesus menguduskan keluarga itu.
baik Pak. Baik. Ya, Ya. Bunda Maria, Bapak Yusuf, dan Tuhan Yesus ini sendiri. Ya. Ya, gereja kita menjadi gereja kudus karena kita hebat. Yayasan gereja kita ini hebat, ataukah karena Yesusnya? Karena kehadiran Tuhan Yesus. Karena itu, Pak. Yesusnya. Maka acara makan ini juga sebetulnya menjadi penting, spesial karena Yesusnya. Baik. Makanya ujung dari kalimat itu Yesus bilang apa? Jadikanlah ini sebagai peringatan atau kenangan akan daku. Baik Pak. Ya. Nah, kata kuncinya ingatlah aku gitu loh. Lewat peristiwa ini. Ya. Kalian harus sering ulang melakukan ini, kegiatan peristiwa ini. Baik. Ya kan, Ekaristi Ya, ini. Brownie Kristen. Sebagai sarana cara untuk ingat saya kan, bahasa gampangnya Ya, gitu. baik Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Yesus minta kita mengingatnya? Baik, baik. Penting kan? Ya, benar. Nah, padahal kan nanti Yesus akan pergi, Baik Pak. ya kan? Ya, ya. Nah, itu ada harganya sendiri di situ. Ya. Baik. Sebetulnya ini tersimpan sebuah ilmu yang kuno sekali. Baik Pak. Ya, bahwa mengingat guru Baik. atau mengingat Tuhan, Tuhan. ya guru hidup atau mengingat Tuhan. Baik. Ya, sekalipun Yesus waktu itu kan akhirnya pergi kan. Ya, ya. Tapi kenapa Yesus sudah tahu mau pergi kok suruh kita ingat? Ingat. Berarti Yesus beda ya? Ya, baik. Beda dengan guru rata-rata. Pak. Baik Pak. Karena guru biasa kalau pergi daya kuasanya sudah beda. Tidak sama ketika dia masih hidup. Hidup. Oke. Baik Pak. Makanya yang berharga itu adalah guru hidup. Baik Pak. Ya, guru yang masih hidup nih Yang loh, masih dengan hidup. badan kita ini. Ya, Nah, baik Pak. tapi kok Yesus mewariskan itu Ya. sementara Yesus tahu bahwa dia akan pergi secara fisik kan, meninggalkan murid-muridnya waktu itu. Baik, baik. Dan berarti dengan kita ini juga kan. Baik Pak. Kok Yesus begitu, kenapa? Karena Yesus sudah mewariskan Baik Pak. Baik. ajaran dan daya kuasa itu kepada rasul-rasul, Pak Rasul. Baik Mas. murid-muridnya, yang nanti akan diwariskan lewat orang-orang kudusnya itu. Di setiap zaman itu selalu ada orang kudus, entah terkenal tidak, nggak ada urusan. Baik, baik, baik Pak. Orang kudus di gereja itu sembunyi-sembunyi, diam-diam, nggak perlu terkenal. Terkenal. Dialah yang menanggung. Dia lewat badan si orang kudus inilah Yesus mengalir, Baik, baik. memberkati seluruh gerejanya. Nggak perlu kenal gereja apa. Yang penting Kristen Katolik, Kristen Protestan. Baik, baik. Ya, Ya. ini yang beda dari Yesus. Selalu saja ada orang kudus yang memberkati gereja kita itu. Tidak pandang gereja Katolik, gereja Protestan. Protestan, bahkan yang saya tangkap, Baik Pak. seluruh umat manusia bukan harus gereja, Baik. bukan harus dia beragama Kristen. Baik. Semua agama disayangi Yesus, yang saya ngerti ya, yang saya tangkap selama dalam sejarah itu. Baik, baik Pak. Tetapi lewat orang kudusnya, ya, Baik Pak. lewat orang kudusnya. Contoh, yang meredam dan menanggung seluruh beban perang Baik Pak. dunia pertama itu Padre Pio. Padre Pio. Baik Pak. Baik, baik. Perang dunia pertama, ya, yang meredam dan menanggung seluruh penderitaan pada saat itu. Baik Pak. Lalu yang meredam dan menanggung beban perang dunia kedua itu Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi Yesus itu. Baik. Tahun 1930-an. 30-an. Oh, betul. Itu yang meredam, menanggung, menyedot ke dalam dagingnya, dan dia yang menderita. Kalau Padre Pio ya masuk ke badannya, dan dia yang menyerap itu, dan dia yang menderita. Baik. Ini secara eksplisit mungkin tidak diberitahukan, tapi kita tahu itu. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Ya. Baik. Cara kerja Yesus itu sulit untuk dideteksi oleh guru-guru biasa. Baik, baik Pak. Ya, ini firman soalnya. Baik. Sumber segala ilmu dari firman itu. Kita masa bisa mendeteksi firman? Tidak bisa. Kecuali firman itu mewahyukan dirinya diri. atau menyatakan, baru kita bisa Bisa paham. mengerti. Baik, baik. Kalau enggak mungkin. Baik. Kita enggak usah maksa gitu. Baik, Ya. Pak. Baik. Jadi berarti ini yang mau saya sampaikan tentang Ekaristi, bahwa kenapa Yesus meminta kita mengingatnya. Baik, Pak. Karena
mengingat Yesus. Baik. Mengingat ini kan sebuah aktivitas menyadari kenangan. Ya, sebuah kenangan. Baik. Saya ulang ya. Ya, ya. Mengingat itu kan aktivitas menyadari kenangan. Kenangan. Ya, baik Pak. Ya, ya tidak? Ya, betul Pak. Nah, di dalam setiap kenangan itu kan ada cita rasanya. Ya. Cita rasanya Ya, ya. Pak. Setiap kenangan itu memiliki cita rasanya sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Artinya di dalam hal ini kenangan tentang Yesus punya cita rasa sendiri. Sendiri. Baik Pak. Perasaan itu adalah getaran. Baik Pak. Betul tidak? Perasaan itu sebuah getaran. Sebuah getaran ya, bergetar. Baik. Ya. Ya. Dan getaran itu adalah roh dari kenangan itu sendiri. Baik, baik Pak. Baik. Getaran itu adalah roh dari kenangan itu sendiri. Makanya semua hal yang bersifat rohani, Baik. kita dapat mengenalinya menggunakan rasa. Baik Pak. Baik. Ya, kita mengenali semua hal yang rohani ya itu, yang bersifat rohani, itu pasti menggunakan rasa. Baik. Saya ulangi lagi ya. Ya, baik Pak. Mengingat itu adalah aktivitas menyadari kenangan. Baik. Oke. Baik. Setiap kenangan itu memiliki cita rasa. Perasaan itu adalah getaran. Baik, baik Pak. Dia bergetar. Baik. Dan getaran itu adalah roh dari kenangan itu sendiri. Atau nilai, harga, kekuatan dari kenangan itu sendiri. Inti gitu ya. Ya. Baik Pak. Karena getaran itu yang menggerakkan. Roh itu yang menggerakkan. Kalau kita nggak punya rasa, nggak punya getaran itu, kita nggak akan tergerak untuk melakukan ini dan itu. Baik, baik. Maka ketika sampai sini sudah paham? Saya mengerti. Paham Pak. Paham. Ya, apa fungsinya mengingat? Gitu. Baik. Jadikanlah ini sebagai peringatan akan daku atau untuk mengenang aku. Gitu. Baik. Karena ketika kita mengingat Yesus, mengenang Yesus, Yesus. lewat Ekaristi, komuni, atau bahkan jangan sebatas itu. Baik Pak. Ya, Baik. mengingat Yesus saja kapanpun dimanapun, kita akan tersambung langsung Baik. dengan sumber getaran itu. Bergetaran. Baik. Muara dari seluruh getaran yaitu firman. Baik. Karena roh itu kan bergetar. Ya. Ketika roh itu bergetar, bukan ketika ya, dia bergetar Selalu tanpa awal, dari waktu tanpa awal, tanpa akhir. Baik Pak. Ya, Ya. Baik, sudah ada dari sejak semula. semula. Ya, ketika roh itu bergetar, dia menghasilkan gemuruh. Oke. Gemuruh roh inilah yang di agama dikatakan sebagai firman, sebagai kata-kata, sebagai sabda Allah, Oke. Baik. sebagai bunyi nyanyian ilahi, Bhagavad Gita, itu semua. Ya. Ya. Baik Pak. Tapi di alam-alam level itu kan tidak ada kata-kata sebetulnya. Di bumi kita, di bahasa manusia kita bilang firman. Kita bilang kata-kata. Kata-kata. Firman Allah. Tapi kalau kita masuk ke level-level itu nggak ada kata-kata di sana. Baik, baik. Bunyi aja. Di setiap level ada bunyinya sendiri-sendiri. Ada ciri-ciri bunyinya sendiri. Oke. Baik. Bahkan untuk membuat jantung kita, itu ada bunyinya sendiri. Berbeda dengan waktu Tuhan membuat paru-paru kita, punya bunyinya sendiri, bunyi penciptaan. Itu firman kan, menggunakan firman. Ya. Kun fayakun. Ya, bersabda lalu jadi. Itu di bahasa kita firman, sabda. Tapi ketika kita masuk ke level-level itu, nggak ada firman kata-kata kayak yang sedang saya katakan ini, nggak ada. Baik Pak. Bunyi aja. Dan itu kita hanya bisa bilang seperti. Ya. Misalnya bunyinya seperti begini, begitu, saya tidak boleh ngomong ya. Baik Pak. Bunyinya seperti ini. Kan kenapa seperti? Emang seperti, bukan persis itu. Oke, baik Pak. Contohnya seperti lebah, bunyi seperti lebah. Atau macam-macam ya. Ya, baik Pak. Contoh itu aja dulu karena itu sudah sering dipakai. Yang lain saya nggak boleh ngomong. Baik Pak. Ya. Itu kan membentuk setiap alam itu. Kekuatan getaran gemuruh sebetulnya. Lebih pas saya bilang gemuruh. Baik. Yang getaran itu dengan berbunyi sekian itu dia membentuk alam di level itu.
dengan segala isinya berarti. Ya. Setiap entitas isinya itu punya bunyi sendiri lagi. Oke. Ya, Baik Pak. paham ya? Paham. Nah, ketika kita mengingat Yesus, yang maha gaib itu, maha gaib nggak Yesus? Maha gaib Pak. Oke. Sebelum kita ingat Yesus, Yesus sudah ingat kita duluan enggak? Ya, selalu ingat. Maka tersambung. Baik. Tersambung. Baik Pak. Maka ingatlah Yesus dengan penuh rindu. Baik. Penuh rasa hormat, kasih sayang, rindu. Baik Pak. Jangan asal-asal hanya karena ritual. Itu Pak. Baik. Jangan perlakukan hosti itu seperti benda mati aja. Baik Pak. Tapi ingat waktu terima hosti itu, waktu itu Yesus sama murid-murid gitu ya. Aduh. Itu kan sudah ada rasanya, sudah ada cita rasanya. Kita rasa baik Pak. Tersambung kita sudah. Lah ketika kita kan tumpukan getaran sebetulnya. Badan, tubuh, jiwa, roh kita itu kan tumpukan-tumpukan getaran. Baik Pak. Tumpukan-tumpukan rasa dengan levelnya masing-masing sebetulnya. Baik Pak. Sampai ke bulu-bulu kuduk kita ini. Baik. Nah, ngerti toh kita berarti. Baik, kita mengerti. Badan kita pun bahkan ngerti semuanya ini. Baik Pak. Nah, maka ketika kita mengingat Yesus dengan penuh rasa hormat, syukur, mengandalkan bahkan ya, kalau bisa mengandalkan ya, cinta begitu ya, nembus. Kita terhubung dengan lautan rasa ya, muara dari segala rasa yang paling murni, kerahiman ilahi. Baik. Lalu seperti ikan yang kembali ke air, Ya. kita kembali ke asal dan tujuan kita. Asal dan tujuan hidup kita. Kita akan mengalami pembaharuan. Baik. Harmonisasi kembali, tubuh jiwa roh kita akan dipulihkan. Sering-seringlah terhubung dengan Yesus dengan cara mengingatnya, lalu menetaplah berlama-lama dalam keterhubungan itu. Selama kita menetap dalam keterhubungan itu, kita dibaharui. Itulah arti sejatinya dari penyembahan, devosi. Harusnya begitu, bukan sekedar ngucapin kata-kata. Kata-kata ini kan kalau hanya cuma hafal tapi nggak pakai rasa. Sementara komunikasi kita dengan kehidupan bahkan dengan sang sumber hidup harus pakai rasa. Rasa, karena rasa itu getaran. Sumber kasih itu perasaan. Kerahiman itu perasaan. Semuanya bergetar. Oke. Nah, maka itu makna komuni, makna Ekaristi yang di dalamnya ada komuni, kesempatan kita bersatu, seluruh umat Yesus ini bersatu dengan Yesus melalui perayaan makan tubuh dan darah ini. Bukan berhenti di situ, tapi ingat Yesusnya. Ingat Yesus, baik. Karena roti sekarang beda dengan roti yang Yesus pakai. Ya. Anggur yang sekarang juga beda-beda tuh setiap gereja dengan yang Yesus pakai dulu. Bukan tentang itunya toh. Ya. Baik, Pak. Tapi Yesusnya ini harus sama. Dan cinta kepada Yesus, rindu rasanya itu mengandalkannya harus sama. Itu rahasianya. Maka ketika kita mengingat guru atau bahkan firman Tuhan Allah ini, kita tersambung, mengingat dengan penuh cinta. Kita akan terbawa tersambung dengan kasunyatan itu sendiri. Lalu kita akan tertuntun oleh kasunyatan. Maka Yesus pernah berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuah banyak. Di dalam aku kamu akan berbuah banyak. Kalau firmanku ada di dalam kamu, hidupmu akan berbuah banyak. Firman Yesus adalah kecerdasannya itu. Ya, baik Pak. Kenapa firman kok kecerdasan? Karena firman diterjemahkan dengan logos. Logos itu ilmu atau pengetahuan artinya. Baik Pak. Kenapa kok firman dihubungkan dengan kecerdasan? Diartikan juga kecerdasan. Karena firman atau kata-kata kita itu mencerminkan kecerdasan kita. Ya, baik Pak. Kalau orang sudah terbiasa ngomong nggak pakai otak, ngomong nggak pakai pikiran kecerdasannya, dia nggak percaya ini kalimat. Tapi kalau orang yang sudah biasa berkata-kata itu menggunakan kecerdasan, pikirannya dia pakai, otaknya dia pakai, dia bilang benar. Baik Pak. Demikianlah ketika ada yang mengatakan ketika engkau mengenal dirimu, engkau akan mengenal Allahmu. Ketika kita mengenal bahwa di dalam diri kita ada kecerdasan bawaan kita. Baik Pak. Dan roh sumber hidup kita. Seperti itu juga Allah, kita akan kenal. Segampang ini kan? Baik Pak, baik. Oke. Oke. Jadi
kata-kata kita adalah cerminan dari kecerdasan kita. Maka firman Allah itu adalah cerminan dari kecerdasan Allah yang adalah logos itu. Satu kesatuan tidak bisa dipisah. Baik. Ya? Ya. Oke, maka ketika kita mengingat Yesus, kita tersambung dengan sumber kecerdasan itu. Baik, Pak. Ya? Yang mencipta segala sesuatu itu. Kita tersambung dengan kerahiman ilahi itu sendiri. Kita tersambung dengan kehendak Allah secara langsung. Baik. Kecerdasan itu ketika disampaikan, dinyatakan, itu buah hati kan? Buah hati. Kehendak kan itu? Kehendak, ya. Jadi kecerdasan logos itu, firman Allah itu kehendak Allah sebetulnya. Baik, ya. Yesus ini adalah kehendak Allah. Kalau dengan bahasa lain saya katakan, Yesus ini adalah kehendak Allah itu sendiri. Ya. Yang mengambil wujud manusia. Baik. Terpisah dengan Allah, kehendak Allah itu? Tidak. Tidak bisa. Ya. Seorang raja, kewibawaan kekuasaannya ada di mana? Di kehendaknya. Di kehendaknya. Maka kerajaan Allah baru akan turun ke bumi ini kalau kehendaknya berjaya di sini, didengarkan kita, dilakukan oleh kita kehendaknya. Berarti harus menghormati Yesus. Baik, Pak. Mengasihi Yesus. Baik, Pak. Selama manusia belum bisa mencintai, mengasihi Yesus, kerajaan Allah sulit untuk jadi di sini. Jadi dunia. Baik, karena Yesus adalah kehendak Allah itu sendiri. Baik, Pak. Kecerdasan Allah yang dikehendaki oleh Allah sendiri untuk turun mengambil wujud manusia. Ya, soal kata-kata firman itu kan cuma cerminan. Ya. Tapi kan datangnya dari kecerdasan bawaan Allah itu yang tidak diciptakan. Ya. Tapi sudah ada bersama-sama dengan Allah dari awal. Baik, Pak. Ya? Maka ketika kita mengingat Yesus, kita pasti tersambung dengan sang sumber hidup ini. Baik. Kasunyatan itu sendiri. Oke? Ya. Oke, Pak. Dan berarti karena kita sumbernya dari situ, kayak ikan dari air dikembalin, Ya. happy enggak dia? Ya, bahagia. Oke, berarti kita juga akan dibaharui dalam semua kekurangan dan ketidakharmonisan kita. Baik. Maka sering-seringlah terhubung dengan Yesus ya. lewat mengingatnya dengan penuh cinta. Ya. Bukan tunggu hari Minggu, kelamaan 7 hari. Baik, Pak. Gak sopan kan? Ya. Bukan juga cuma tiap pagi itu. Karena kita butuh Yesus ini setiap waktu, bukan hanya tiap pagi ke gereja. Ya, baik, Pak. Maka mengingat Yesus harus sebelum melakukan apapun. Sebelum makan ingat Yesus, tersambung, mohon. Saya mau misalnya saya mau makan. Ya, baik. Ingat Yesus, Gusti, tersambung. Yesus, saya mau makan, mohon aman, selamat. Lalu ajak dirimu sendiri, sebut namamu itu. Baik, Pak. Misalnya saya nama Budi kan, Baik, Pak. hai Bud, kita makan. Baik. Karena di dalam diri kita, Yesus menggunakan nama kita. Baik. Kecerdasan ilahi di dalam diri kita, yaitu kesadaran murni itu menggunakan nama kita. Dihargai ketika sudah terjadi penyatuan manunggaling sekejap itu. Baik, Pak. Antara kita dan Tuhan hanya dengan mengingat Yesus. Ya. Hanya dengan mengingat Yesus kita manunggaling. Tersambung dengan Yang Maha Kuasa. Baik, Pak. Maka seluruh sampai ke badan kita ini sudah ada harganya. Baik, Pak. Jangan diremehkan. Ya, mau minum, mau ke kamar mandi, mau ke pasar, mau keluar rumah, mau ke kerja, mau pertemuan bisnis. Ya. Ingat Yesus dulu sebelum melakukan apapun itu. Baik, Pak. Contoh, mau ke kamar mandi. Kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi ingat dulu Yesus. Gusti. Tersambung kan terasa itu. Ya. Akan terasa itu. Baik, Pak. Lalu bicara dengan apa yang kita rasakan, perasaan itu. Baik. Yesus atau Tuhan, Allah, Gusti, terserah bahasamu apa. Ya. Saya mau mandi, mohon aman selamat, mohon penyucian. Baik, Pak. Jadi, lalu ajak diri sendiri. Ya. Ayo Bud, sebut namamu. Ya. Ayo Budi, kita mandi. Baik. Pasti kamu disucikan pada saat mandi, aman selamat, nggak terjadi apa-apa. Baik, Pak. Baik. Begitu juga waktu mau makan, waktu mau minum, waktu mau tidur, doa yang pendek tapi berdaya kuasa. Ini sebetulnya pesan asli dari Yesus pada saat itu. 2000 tahun yang lalu, Ekaristi, kita bukan hanya tunggu hari Minggu. Baik, Pak. Bukan hanya tunggu setiap pagi, kita butuh setiap waktu. Baru kita bisa mengatakan apa? Dengan Yesus atau dengan Allah, aku menjalankan hidupku. Cocok?
Baik, Pak. Baik. Ya, harus begini caranya. Oke, kalau menurut saya begitu makna Ekaristi. Baik, Pak. Oke. Artinya bahwa sebetulnya Ekaristi itu adalah momen kita untuk mengingat Tuhan Yesus, lalu supaya kita menyambung rasa dengan Tuhan Yesus. Sambung rasa. Sambung rasa. Di dalam sambung rasa itu, lalu kita terjadi sinkronisasi antara kita dan kasunyatan atau Allah itu. Baik, Pak. Lalu kita mengalami pembaruan di situ. Betul. Baik, Pak. Ya. Baik. Tune up di situ. Ya, di situ tune up sehingga kita menjadi bersih, lalu bersatu dengan Allah secara permanen. Langsung. Baik, Pak. Gak pakai perantara lagi sudah. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama. Ya, baik Pak Budi, terima kasih atas pengajarannya pada saat ini. Ya, rahayu Pak. Sama-sama. Rahayu.